Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Rasulullah SAW di daerah Arab. Sekarang ini kita akan bahas tentang kisah Ashabul Ukhdud, Abdullah bin Thamir. Ibnu Ishaq berkata, telah meriwayatkan kepadaku Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, sebagaimana hal ini juga dituturkan oleh penduduk Najran kepada saya tentang penduduknya. Sesungguhnya penduduk Najran adalah orang-orang yang menyembah berhala. Di sebuah desa yang berdekatan dengan Najran, Najran itu artinya desa besar di mana penduduk berpusat di sana, ada seorang ahli sihir yang mengajari sihir pemuda-pemuda Najran. Tatkala Faimiyun datang ke sana, dia tidak menyebutkan namanya sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab bin Munabih. Mereka berkata, ada seorang lelaki singgah di sana dan membangun sebuah kemah antara Najran dan desa di mana seorang ahli sihir berasal. Orang-orang Najran mengirimkan anak-anak mereka kepada ahli sihir ini untuk belajar sihir pada mereka. Thamir mengirimkan anaknya yang bernama Abdullah. Demikian pula halnya dengan penduduk lainnya. Setiap kali Abdullah melewati orang yang berada di dalam kemah itu, dia sangat kagum terhadap sholat dan ibadahnya, sehingga membuatnya mampir di sana dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, hingga akhirnya dia masuk Islam dan mengesahkan Allah dan menyembahnya. Kemudian dia menanyakan padanya tentang syariah-syariah Islam, sehingga tatkala dia sudah demikian paham tentang syariah itu, maka dia kini mulai bertanya Al-Ismul A'zam atau Zat yang Maha Agung. Walaupun dia mengerti akan hal ini, dia sengaja merahasiakannya padanya. Dia berkata, wahai sepupuku, kau tidak akan mampu menanggungnya. Saya khawatir kau tidak cukup kuat untuk memikul beban ini. Sementara Thamir, ayah Abdullah, tidak mengira anaknya telah melakukan itu. Dia hanya mengira bahwa anaknya telah melakukan sesuatu yang lain. Dia hanya berpikir bahwa anaknya pergi ke tukang sihir sebagaimana dilakukan oleh anak-anak yang lain. Tatkala Abdullah menyadari bahwa sahabatnya itu penghuni kemah, merahasiakan ilmu, dan dia khawatir dirinya tidak sanggup memikul bebannya, maka dia segera mengumpulkan beberapa tongkat kecil. Lalu dia menuliskan semua nama-nama Allah yang dia ketahui, hingga tidak tersisa satu nama pun. Untuk setiap satu tongkat dia tuliskan satu nama Allah. Tatkala dia telah sempurna, dia menyalakan api, lalu dia mulai melempar tongkat-tongkat itu satu persatu, hingga tatkala dia sampai pada nama teragung, Al-Ismul A'zam, dia melemparkannya ke dalam api. Tongkat itu pun melayang hingga dia keluar dari api, tapi tidak ada bekas apapun. Maka dia pun mengambil tongkat itu, lalu dia datang menemui sahabatnya dan memberitahukan bahwa dia telah tahu tentang Ismul A'zam yang selama ini dia rahasiakan.
Faimiyun berkata, "Apa itu?" Dia berkata, "Dia adalah demikian, demikian." "Bagaimana cara engkau mengetahuinya?" Maka dia pun memberitahukan tentang apa yang dia lakukan. Faimiyun berkata, "Wahai saudaraku, kau telah mendapatkannya, maka jagalah dia atas dirimu saja, walaupun saya pikir engkau tidak akan melakukan itu." Maka setiap kali Abdullah bin Thamir memasuki Najran dan dia bertemu dengan seseorang yang sedang sakit, maka dia akan berkata, "Wahai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah dan memasuki agama saya, dan aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit yang engkau derita." Orang itu menjawab, "Ya." Maka dia pun mengesahkan Allah dan masuk Islam. Lalu dia mendoakan dan sembuh. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang sakit di Najran kecuali dengan mendatanginya dan sering menelusurinya dan mendoakannya, dan orang itu pun diberi kesembuhan oleh Allah. Hingga akhirnya peristiwa itu dilaporkan kepada Raja Najran, dan dia pun dipanggil. Raja itu pun berkata, "Kau telah merusak keadaan penduduk negeri ini, dan kau telah melakukan perbuatan yang berseberangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku, maka aku akan cincang engkau." Abdullah bin Thamir berkata, "Kau tidak akan pernah melakukan hal itu." Ibnu Ishaq berkata, maka dia pun memerintahkan orang-orangnya untuk membawanya ke sebuah gunung yang panjang. Kemudian dia dilempar dengan kepala di bawah, dan dia pun jatuh ke bumi, tapi tidak mengalami luka apapun. Kemudian dia dibawa ke perairan Najran, sebuah lautan di mana tidak ada sesuatu pun yang jauh ke dalamnya kecuali akan binasa. Maka dia pun dilempar ke dalamnya, namun kembali dia keluar dari laut itu dengan selamat. Tatkala dia berhasil menang atas raja itu, Abdullah bin Thamir berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sanggup untuk membunuhku hingga engkau mentauhidkan Allah. Hendaknya engkau beriman dengan apa yang aku imani, karena sesungguhnya jika engkau melakukan itu, maka engkau akan diberi kemampuan untuk membunuhku." Ibnu Ishaq berkata, maka raja itu pun mentauhidkan Allah dan melakukan syahadat sebagaimana syahadat Abdullah bin Thamir. Kemudian raja itu memukulnya dengan sebuah tongkat yang ada di tangannya, yang kemudian membuatnya terluka dengan luka kecil, dan dia pun terbunuh. Kemudian raja itu pun meninggal dunia. Peristiwa ini telah membuat penduduk Najran memeluk agama Abdullah bin Thamir sesuai dengan ajaran Isa bin Maryam yang ada di dalam Injil dan hukumnya. Kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagaimana penyimpangan sebelumnya. Dari sinilah sebenarnya asal-usul agama Nasrani di Najran. Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq berkata, inilah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan sebagian dari penduduk Najran tentang Abdullah bin Thamir. Wallahu a'lam, di mana yang paling benar adanya. Maka berangkatlah Zunwas dengan pasukannya dan mengajak mereka untuk memeluk agama Yahudi dengan memberi dua pilihan pada mereka, masuk Yahudi atau dibunuh. Mereka pun memilih untuk dibunuh. Maka mereka pun dimasukkan ke dalam parit, dan dibakarlah orang-orang yang dibakar di antara mereka dengan api. Ada pula yang dibunuh dengan pedang, lalu mereka dicincang, hingga jumlah orang yang dibunuh mencapai sekitar 20.000. Mengenai Zunwas dan tentaranya, Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid.
Telah diminasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Al-Buruj ayat 4-8. Ibnu Hisham berkata, Al-Ukhdud adalah lubang yang memanjang di bumi seperti parit atau anak sungai yang serupa dengannya. Sedangkan jamak dari kata ukhdud adalah akhodid. Zurumah berkata yang namanya adalah Ghailan bin Uqbah, salah seorang Bani Adi bin Manaf bin Ud bin Tanijah bin Ilyas bin Mudar, dari tanah Irak yang melintang antara pohon kurma dan padang gersang. Ada sebuah air ukhdud. Arti ukhdud dalam bait di atas diartikan sebagai bekas pedang atau bekas pisau di kulit atau bekas cambuk, dan jamaknya adalah akhodid. Ibnu Ishaq berkata, dikatakan bahwa di antara orang yang dibunuh Zunwas adalah Abdullah bin Samir, pemimpin dan imam mereka. Ibnu Ishaq berkata, telah berkata kepada saya Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa sesungguhnya dia telah mendapat kabar bahwa seorang dari penduduk Najran hidup zaman Umar bin Khattab menggali bekas reruntuhan bangunan-bangunan di Najran untuk sebuah keperluannya. Maka mereka pun mendapatkan Abdullah bin Thamir berada di bawah reruntuhan itu dalam keadaan sedang duduk, sedang meletakkan tangannya pada bekas pukulan di kepalanya. Dan manakala tangan yang memegangnya itu ditarik, maka mengalirlah darah darinya, dan tatkala dilepas, maka tangan itu kembali pada posisinya semula dan menahan aliran darahnya. Sementara di tangannya tertulis, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Maka ditulislah surat kepada Umar mengabarkan tentang peristiwa tersebut. Umar membalas surat mereka dan memerintahkan agar dibiarkan dalam posisi semula. Mereka pun menguburkannya dan mengembalikan dalam posisi semula. Wallahu a'lam. Walhamdulillah.